Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita akan coba membahas mengenai bunga majemuk berkala, yaitu transaksi keuangan yang diinginkan dengan perhitungan bunga, di mana diinginkan lebih sering dalam 1 tahun perhitungan bunganya. Misalnya bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, harian, dan lain-lain. Pada situasi seperti ini ada 2 ekspresi yang dikenal, yaitu ada R dan ada I, di mana I adalah tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal ini adalah tingkat bunga untuk tahunan per tahun. Kemudian I ini adalah tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif ini adalah tingkat bunga periode dalam 1 tahun. Periode dalam 1 tahun. Rumus yang digunakan adalah I sama dengan R dibagi dengan M, di mana M adalah jumlah periode bunga per tahun. Jumlah periode bunga per tahun. Ya, kita contohkan misalnya, bila bunga majemuk berkala 2 bulanan, bunga majemuk berkala 2 bulanan, artinya dalam 1 tahun ini, 1 tahun berarti 12 bulan ya, 12 per 2 adalah 6, maka terjadi 6 periode. Atau M-nya berarti 6 periode. Atau M-nya, nilai M adalah 6. Untuk 3 bulanan, maka hasilnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang artinya nilai M-nya sama dengan 4. Begitu dan seterusnya. Untuk contoh kasus yang ini kita gunakan adalah kuartal majemuk, di mana kuartal majemuk di sini adalah sama dengan 3 bulanan. Yang artinya M sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. M di sini adalah 4. Oke. Karena M adalah 4, maka nilai I sama dengan R dibagi M sama dengan, di sini disebutkan adalah 6% untuk bunganya, maka R-nya adalah 6% dibagi dengan 4, hasilnya adalah 1,5% per kuartal. Jadi perhatikan, untuk hitungan bunga majemuk berkala ini kita mengenal 2 istilah, yaitu R kecil dan I kecil, yaitu bunga nominal dan bunga efektif. Bunga efektif ya. Yang perlu diperhatikan I-nya adalah R dibagi M. Berikutnya adalah ketika periode bunga bertepatan dengan periode pembayaran, di sini kita akan gunakan bahwa tingkat bunga efektif ini dijadikan sebagai periode bunga, dan jumlah N itu diganti dengan M kali N, di mana M-nya adalah tadi jumlah periode. Sebagai contoh, seorang insinyur berencana meminjam uang sebesar 3.000 dari bagian kredit perusahaan yang akan dibayar kembali dalam 24 bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Bunga kredit sebesar 1% per bulan atas saldo yang belum dibayarkan. Oke. Bagaimana pemecahannya? Kita akan diminta mencari berapa banyak uang yang harus dibayarkan insinyur tersebut setiap bulannya. Kita perhatikan di sini kita sudah mempunyai nilai untuk ada 3.000 dolar, ada 3.000 dolar. Ini kita menggunakan satuan dolar karena peristiwa ini terjadi di luar. Ya, ada 3.000 dolar, kemudian ada 24, kemudian ada 1%, 0,01% per bulan. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, kita masukkan ke dalam rumus, maka akan kita peroleh A sama dengan 3.000 dolar, kemudian dikali dengan 0,01 dalam kurung 1 plus 0,01 pangkat 24. Perhatikan ya rumusnya. Tadi kita tahu
pangkat 24 di sini, kemudian dibagi dengan 1 ditambah 0,01 pangkat 24 dikurangi 1. Oke, maka setelah kita hitung, supaya lebih mudah, biasakan dengan menghitung bagian sini dulu, kemudian dikalikan dengan 3000 dan dibagi dengan penyebut, sehingga diperoleh hasil 141,22 dolar. Oke, jadi kita tahu tadi, kita sudah dapatkan bahwa nilai P-nya adalah 3000, kemudian 24, ini pengganti M dikali N, lalu untuk 0,01 ini adalah bunganya. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Pada kasus yang sebelumnya, I diganti dengan R dibagi M dan N diganti dengan M dikali N, di mana M adalah jumlah periode dalam tahun dan N adalah jumlah tahunnya. Contoh berikutnya, seorang insinyur membeli rumah dengan harga 80.000 dolar, dibayar cash 20 dan dicicil sebanyak 60.000 dolar. Dicicil akan dibayar dengan mencicil setiap bulan selama 30 tahun ke depan. Jika biaya bunga tiap sebesar 9,5%, 0,095 per tahun, ya, per tahun. Bunga majemuk bulanan, bunga majemuknya adalah bulanan, setiap bulan berarti dalam 1 tahun ada 12 dibagi 1 sama dengan 12 periode. Berapa banyak insinyur harus membayar setiap bulan? Kita ketahui di sini R-nya adalah 0,095, N-nya adalah 30 tahun, dan P-nya adalah 60.000. Oke, maka langkah yang dilakukan pertama, kita masukkan ke rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, dengan cara mencari A sama dengan P 60.000 dolar dikali tadi R, ya, R dibagi dengan M, R-nya 0,095 dibagi dengan 12, kemudian dikali 1 plus 0,095, pengalinya kita lihat tadi, untuk pengalinya adalah 12 dikali 30, ya, 12 dikali 30. Masukkan ke dalam sini sebagai pengalinya. Kemudian kita bagi dengan 1 plus 0,095 dibagi 12 pangkat sama, masih pangkatnya N kali M kali 30, 12 dikali 30 dikurangi 1. Maka setelah kita hitung tadi, kembali hitung bagian sini dulu, kalikan dengan 60, lalu bagi dengan penyebutnya, maka akan diperoleh hasil 504,51 dolar, ya. Ya, kemudian setelah itu maka dapat dilihat bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan ke bank adalah 504,51 dikali 360 kali ya bayarnya, sehingga sebesar 181.623,60 dolar, ya. Supaya lebih mudah bisa dihitung menggunakan aplikasi Excel. Terlihat bahwa bayar 3 kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman aslinya. Oke, berikutnya kita masuk. Untuk prosedur lain, biasanya supaya terasa lebih nyaman, maka bisa menggunakan penghitungan tingkat bunga efektif untuk periode pembayaran yang diberitahu. Suku bunga efektif dapat ditentukan dengan cara menggunakan I sama dengan 1 ditambah R dibagi alfa di pangkat alfa dikurangi 1, di mana alfa merupakan jumlah periode bunga per pembayaran dan R adalah tingkat bunga nominal. Ya, hasilnya bentuknya adalah seperti ini menjadinya.
Contoh, ulang kasus yang sebelumnya tapi menggunakan tingkat bunga per tahun di mana R-nya 6% dan M-nya adalah 4, sehingga I adalah 1 plus R dibagi M pangkat M dikurangi 1. Ya. Untuk contoh kasus berikutnya. Kita lihat ini, suku bunga untuk M sama dengan 4, kemudian I sama dengan 1 plus R dibagi M pangkat M dikurangi 1. Nah, maka kita peroleh I-nya adalah 1 plus bunganya 6%, ditulis 0,06. Iya, dibagi dengan M-nya tadi periodenya adalah 4, ya. Masukkan M-nya adalah 4 tadi. Pangkatkan dengan M lagi, 4, ya, dikurangi dengan 1. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 0,06136. Menggunakan rumus ini akan diperolehlah hasil F sama dengan $1.000 kasus yang pertama tadi, ya, dalam kurung dikali 1 plus masukkan angkanya ini tadi kemari 0,06136 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 0,06136, ya. Untuk mudahnya kerjakan lebih dahulu ini yang bagian ini, baru kalikan dengan yang 1000 sehingga diperoleh hasil sama dengan yang tadi 5.652,4. Ya, ini hasilnya. Oke. Untuk periode bunga yang berikutnya, yaitu kita masuk kepada periode bunga lebih kecil dari periode pembayaran, ya. Periode bunga lebih besar sekarang. Kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar dari pembayaran, ya. Ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu tentang situasi jenis dari pernyataan bunga yang akan kita pelajari mengenai depositonya, pertimbangan penarikan maupun periode bunga dan periode pembayaran bertepatan waktu atau tidak. Oke, kita contohkan. Sebagai contohnya, kita lihat ini berdasarkan tabel yang ada di bawahnya. Kita lihat, ya. Jadi di sini ada tanggal deposit penarikan, ada penyimpanan dan penarikan. Jadi ini contohnya, ini adalah sebuah kasus dari sebuah nasabah bank di mana seorang memiliki $4.000 dalam rekening tabungannya pada awal tahun kalender. Bank membayar bunganya adalah 6%. Bunganya adalah 6% per tahun, maka R-nya adalah 6% atau 0,06. Majemuk 3 bulanan. Karena dituliskan majemuk 3 bulanan, maka periodenya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Pada tabel transaksi di bawah ini menunjukkan bahwa selama 1 tahun kalender, kolom 2 memberikan tanggal efektif. Kolom 2 memberikan tanggal efektif sesuai dengan aturan 1 dan 2 di atas. Untuk menemukan keseimbangan pada akun pada akhir tahun kalender, kita menghitung I-nya adalah, maka diperoleh I, karena tadi majemuk, ya. I adalah 6% dibagi 4 sama dengan 1,5% atau 0,0015. Kemudian dihitung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Kita perhatikan, ya, untuk menuliskan F-nya. F dapat dilihat pada slide, ya, yang pertama. Ini tadi disebutkan, kita pelajari dulu. Ini adalah tadi 4 bulanan kasusnya, ya. 3 bulanan. Ini 3 bulanan, maka M-nya adalah menjadi 4. M-nya menjadi 4.
Karena M-nya menjadi 4, maka bulannya itu dibagi dalam 1 tahun itu dibagi 4 periode. Januari, Februari, Maret. Kemudian April, Mei, Juni. Lalu Januari, Februari, Maret. Kita perhatikan ya, yang periode pertama Januari, Februari, Maret. April, Mei, Juni. Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember, gitu kan. Jadi 4 periode sesuai dengan M-nya. Maka pola perhitungannya kita perhatikan. Yang pertama, kita punya dana awal adalah $4.000, maka kita tuliskan untuk periode yang pertama 4.000. Kita lihat ya, pengambilan pada periode pertama, perhatikan ini, yaitu bulan ini ya. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, untuk kita lihat untuk pengambilan antara Januari sampai Maret adalah ini. Jadi 4.000 dikurangi 175 ya, untuk 4.000 dikurangi 175 ya, untuk yang pertama. Oke. Kemudian yang berikutnya dolar 1.200. Ini kita lihat mana 1.200, ini dia masuk pada, ini adalah masuk deposit ya. 1.200 dikurangi $1.800. Dari mana ya 1.800-nya? 1.800 itu periode antara April sampai Juni. Kita lihat sekarang, ini April, besarannya adalah 1.500. Oke, kemudian Mei, Juni adalah maka sebesar menjadi 1.500 tambah 50 tambah 250 menjadi 1.800. Oke ya, penarikannya adalah 1.800 untuk periode yang kedua. Untuk yang berikutnya, periode berikutnya adalah jadi dolarnya adalah yang masuknya adalah 180. Dari mana 180? Angkanya adalah ini dia, 180 Mei ya. 180 dikurangi dengan $800. Dari mana ya 800? 800 itu hanya pada bulan September saja. Ini saya tandai. Nah, ini dia 800. Yang berikutnya adalah dolar masuk 100, setelah 180 adalah 1.600. 1.600 adalah ini dia, kita tandai beda sedikit. Nah, 1.600 pengurangnya adalah pada saat itu adalah 1.100. Pada periode ini adalah 1.100. Dari mana 1.100? 1.100 adalah bulan Oktober sampai Desember adalah ini ya, 1.100. Nah, kalau sudah jumlahkan, kemudian yang terakhir tidak ada pengambilan lagi, bulan Desember itu adalah masuk sebesar $2.300. Maka setelah dijumlahkan, disesuaikan dengan bunganya tadi yang 1,5% tadi, maka diperolehlah jumlah F-nya adalah $5.601,21. Demikian penjelasannya. Semoga dapat dipelajari dan dipengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.